penting pakannya murah, gaji murah, semuanya murah. Low performance ya rendah, tapi low cost. Ya ini nyatanya masih bisa untung. Ya, jadi keuntungan itu di sini ya masih bisa untung, tapi rawan karena sudah terbiasa high cost. Kalau costnya dikurangi, biasanya gejolak. Itu jeleknya. Kalau di sini nggak ada gejolak karena sudah terbiasa low cost. Ya, nah ini ideal bila dimulai dari sejak awal ada bisnis plan yang baik dan benar di bawah arahan konsultan yang berpengalaman, ini bisa dicapai. Ya, ini lebih-lebih kalau dari awal lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jumpa dengan saya Winarno, tukang membuat cerita tentang manajemen dan nutrisi ternak. Kali ini saya presentasikan tentang low cost farming, LCF, peternakan berbiaya rendah. Maaf, bukan murah ya. Low itu terjemahan bahasa Indonesianya rendah. Kalau murah nanti khawatirnya diplesetkan murahan. Jadi ini bukan kemurahan, bukan kaleng-kaleng. LCF, low cost farming. Setiap perusahaan peternakan, disadari atau tidak disadari, sengaja atau tidak sengaja, berada di salah satu kuadran. 1, kuadran 2, kuadran ketiga, kuadran keempat. Yang saya maksud kuadran ke-1, bila bisa menghasilkan high performance, produksinya baik, tapi high cost, biayanya tinggi. Maaf ya, kalau perusahaan penerbangan seperti Garuda, wah kelihatannya elit, gagah, tapi high cost. Apa yang terjadi? Ya rugi, hampir saja itu dilikuidasi, bangkrut, lebih besar utangnya daripada asetnya. Nah, bandingkan aja dengan yang low cost farming. Yang saya tahu di penerbangan ada 2, 1 Air Asia Malaysia, kedua Lion Air. Low cost farming, jadi berbiaya rendah, udah nggak peduli, yang penting semua rendah, nggak usah harus bermewah-mewah, nggak usah ber-VIP, nggak usah harus elit-elitan, yang penting menghantarkan penumpang sampai di tujuan dengan aman dan selamat. Itu intinya penerbangan. Kalau di peternakan intinya ya mau cari laba. Ya. Berada di kuadran kedua, low performance, performanya rendah atau jelek. Tetapi high cost, sehingga ya tutup. Ini yang paling jelek, ini mematikan, ini yang bikin bangkrut ya ini. Kemudian kebalikannya dari yang satu, high performance, performanya tinggi, performanya baik, tapi mampu beroperasional secara murah. Ya, kalau negara ya seperti negara Cina sekarang. Kalau dulu negara Cina dikenal sebagai samalah Jepang dulu awal-awalnya setelah Perang Dunia itu bikin barang murah-murah. Cina terakhir-terakhir yang menyusul ya bikin barang murah-murah, ya performance tidak baik, ya nggak apa-apa, yang penting murah. Tapi setelah lama-lama negaranya maju menguasai teknologi, akhirnya performanya bisa baik, tapi sudah terbiasa dengan low cost.
Nah, ini yang bikin untung perusahaan atau bisa berkembang kuadran 3 ini. Nah, ini kuadran 4 ini performanya rendah tapi biaya juga rendah. Mungkin saja ya masih bisa untung, masih ada selisih. Ini kalau di peternakan ayam saya ada kenal beberapa perusahaan, baik waktu saya masih di Pare Kediri ataupun di Banjarmasin Kalsel, nggak peduli performanya ayam petelur, nggak peduli, yang penting pakannya murah, gaji murah, semuanya murah. Low performance ya rendah tapi low cost. Ya, ini nyatanya masih bisa untung. Ya, jadi keuntungan itu di sini ya masih bisa untung, tapi rawan karena sudah terbiasa high cost. Kalau costnya dikurangi, biasanya gejolak. Itu jeleknya. Kalau di sini nggak ada gejolak karena sudah terbiasa low cost. Ya, nah ini ideal bila dimulai dari sejak awal, ada bisnis plan yang baik dan benar di bawah arahan konsultan yang berpengalaman, ini bisa dicapai. Ya, ini lebih-lebih kalau dari awal lebih mudah. Nah, untuk mencapai kuadran 3 ini ada yang harus dilakukan, yaitu rasionalisasi. Harus rasional, bukan emosional ya. Ini perusahaan cari untung ya. Harus rasional. Apa yang harus dirasionalkan? Populasi. Itu artinya berapa jumlah ternak dikelola totalnya oleh berapa orang. Berapa orang itu semuanya, mulai dari pucuk pimpinan, manajernya, nanti ada mandor, ada satpam, ada admin dan lain-lain, semua yang berada di dalam keluar upah, gaji, uang makan yang diserahkan kepada karyawan, itu namanya populasi, dibagi jumlah orang. Populasi banyak, ini yang peternakan Barokah Farm yang kebetulan di lokasi sini ini menurut pemiliknya Pak Tovan, dokter, ini ada 1.200 ekor, tapi tenaga kerjanya hanya 3. Nah, ini rasio populasinya masuk. Sedangkan ini upah atau gajinya karyawan, ya UMP setempat, tidak kurang dari UMP, malah bisa plus dari UMP. Kemudian biaya operasional, tiap perusahaan kan ada biaya operasional, mulai dari ya termasuk upah, gaji, bonus, insentif, uang makan, kemudian ada biaya operasional bahan bakar, listrik, pulsa, maintenance, pajak PBB, bumi dan bangunan, pajak STNK, dan KIR. Nah, itu semua masuk. Ini kalau diperinci kira-kira ada 19-20 item, tergantung ya, ini tergantung dari masing-masing stylenya perusahaan, biaya operasional namanya. Kemudian rasio performance. Nah, performance itu kalau pada penggemukan ya tentu saja ADG yang setinggi-tingginya. Kalau susu ya sebanyak-banyaknya. Itu performance. Ini ibaratnya tadi seperti ADG. Kalau yang terakhir ini feed conversion ratio, FCR, ini ibarat gasnya. Berproduksi setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, tapi dengan biaya pakan seefisien mungkin. Inilah FCR, seperti kalau kendaraan seperti mobil atau sepeda motor, ada gas, ada rem. Jadi 4 rasionalisasi ini memang ada dasarnya semua. Masing-masing rasio populasi, kalau pada sapi, potong misalnya, saya pernah bikinkan desain satu kandang isi 300 ekor, cukup 2 orang. Sapi tipe pedaging 300 ekor, cukup dikelola oleh 2 orang yang berhadapan sama ternak tentunya. Nah, nanti secara keseluruhan sehingga rasio populasinya rendah. Di dalamnya memang ada orang yang membuat pakan, yaitu nanti masuk di dalam pagar perusahaan. Tapi yang jelas yang berhadapan dengan populasi itu harus seefisien mungkin. Ya.
Saya sendiri di rumah ada kandang kapasitas 200 ekor pun ya cukup satu orang yang berhadapan dengan ternak. Pada saat bikin pakan saja ada tenaga panggilan. Saat bikin pakan 3 hari bisa bikin 3 ton, ya sudah. Tinggal satu yang sehari-hari. Satu orang walaupun 200 ekor. Bila farm Anda berada di kuadran kedua ini, ya high cost, low performance, ya maka akan merugi terus. Ya, jalan keluarnya farm itu bisa digulung kandang. Kalau pedagang tikar ya gulung tikar, tikar di beber, digulung, dibeber, digulung, itu pekerjaannya tukang jual tikar. Kalau ini kandang ya gulung kandang, tutup. Kemudian dijual, itu alternatif kedua, ditutup, belum dijual atau dijual kalau laku, kemudian ada kemungkinan ya panggil konsultan yang ahli dan berpengalaman dari menghadapi perusahaan yang rapotnya merah, ya rugi itu maksud saya rapotnya merah, kemudian bisa dirubah dan itu beberapa kali saya lakukan. Baik di sapi perah ya pernah, di ayam petelur juga pernah membenahi begitu, dari rapot merah setahun, kemudian tahun kedua sudah biru rapotnya. Ya birunya itu tidak muluk-muluk, angka 6 dulu, tahun berikutnya bisa nilai 7 atau 8, itu lebih mudah. Kalau sudah biru, naik lagi dari 6, 7 ke 8 itu lebih mudah daripada merubah angka merah menjadi biru, itu lebih sulit. Kalau sudah biru menjadi biru, lebih biru lagi, lebih mudah. Nah, bila farm Anda berada di kuadran 3, ya, high performance, low cost, lah ini untung. Kalau rasio populasi ya minimum ini harus di rata-rata, total rata-rata ya, jangan hanya berhadapan dengan ternak saja. Ya karyawan lain-lain harus dihitung juga semua. Toh semuanya upahnya kan juga berasal dari kas perusahaan. Ya dihitung lebih dari 30 ekor per orang, rasio BO-nya 7-10%. Nah, angka 10% ini berdasarkan pengalaman saya waktu mengelola perusahaan berbentuk PT, di mana di dalamnya ada laporan keuangan menggunakan kaidah akuntansi. Nah, saya sendiri berikutnya juga sanggup mengerjakan laporan keuangan dari profit loss dan neraca. Setiap bulan bisa muncul. Nah, itu kalau dari rasio populasinya tidak masuk, biasanya beban biaya operasional juga tinggi. Ya, pernah mencapai 15-17%, kemudian bisa diturunkan jadi 13, jadi 12, akhirnya kalau populasinya banyak bisa tinggal 10 atau kurang, ini biaya operasional kurang dari 10%. Kemudian rasio handhouse-nya ya, handhouse itu seperiode maksudnya. Kalau pada sapi perah ya kalau bisa 6.000 liter seperiode laktasi. Satu periode laktasi itu kan 300 hari. Kalau bisa sapi itu setor sebanyak 6.000 liter. Nah, itu baru menguntungkan. Kalau ADG rata-rata 1,3 per kilo per hari atau kurang lebih 40 kilo per bulan pertambahan bobot badannya. Ya, tapi dengan catatan FCR-nya antara 12 sampai 15. Itu bila pada sapi merah. Kalau pada ternak domba kambing lokal, FCR-nya antara 7 sampai 9. Kemudian rasio konsentrat kalau pada sapi perah ya. Jadi kalau pada sapi perah itu standarnya internasional, saya menggunakan standarnya PT Nestle. Jadi konsentrat yang baik dan benar, 1 kilo konsentrat sapi bisa menghasilkan susu 2 liter. Nah, patokan itu yang saya gunakan sebagai acuan. Jadi kalau konsentratnya menghasilkan 2
maaf 2 liter per kilo konsentrat, itulah mencapai standar. Syukur kalau bisa lebih, walaupun saya juga tahu faktor yang bisa memproduksi susu lebih banyak itu bukan hanya konsentrat tapi juga unsur serat, terutama serat yang berasal dari tebon jagung umur 80-90 hari atau tebon sorghum umur 50-60 hari. Itu akan menghasilkan susu lebih banyak. Jadi porsi seratnya kalau konsentrat ini SNI 40, KMG turbo pun juga 40%, unsur seratnya kan 60%. Dari 60% ini minimum yang 50% ini harus terdiri dari serat yang berasal dari tebon jagung misalnya 10%, tebon sorghum 20%. Ini separuh sudah. Nah, sisanya ya lain-lain. Ada misalnya rumput odot atau pacong, ada daun dan pelepah pisang atau bahasa Jawanya klaras, kalau ada renteng kacang misalnya, atau jerami. Ini kalau ada 4 atau 5, 6 macam unsur serat dan juga dibantu dengan green protein yang berasal dari hijauan, itu akan lebih bagus, walaupun pemakaiannya juga tidak boleh banyak-banyak karena mengandung zat anti nutrisi. Dari sekian banyak green protein bisa saya sebutkan misalnya indigo vera itu proteinnya bisa 29, kaliandra itu bisa 25, gliricide bisa 21, daun singkong 26, daun lamtoro taramba proteinnya bisa 34, ada daun turi, daun sengon, itu kelor, ya semua tinggi sebagai sumber protein, bukan sumber serat. Yang dimaksud sumber protein bila kadar proteinnya di atas 18. Disebut sumber serat kalau proteinnya di bawah 18. Jadi bagaimanapun juga, sebagus-bagusnya rumput, ya tetaplah itu sumber serat, pakan utama bagi ternak ruminansia. Sedangkan unsur yang lain-lain itu fungsinya untuk melengkapi dan menyeimbangkan, terutama unsur konsentrat. Tapi juga tetap harus ada makromineral, ada mikromineral, ada vitamin, ya. Itu ini rasio kalau pada sapi perah, sekali lagi 1 kilo konsentrat 2 liter susu misalnya, ya. Misalnya sapi ini produksinya 20 liter per hari, dia makannya 25 kilo pakan komplit. Di antara 25 kilo itu 40%-nya konsentrat, berarti 10 kilo. Nah, kalau sapi itu makan konsentrat 10 kilo, dia harus setor balik 20 liter susu. Nah, itu sederhananya begitu. Ya, sekali lagi bukan dari satu variabel konsentrat saja, tapi juga ada pengaruh variabel serat. Serat yang menghasilkan susu banyak ada 2, tebon jagung dan tebon sorghum. Sementara yang lain juga ikut mendukung, ya, terutama kalau ada green protein, walaupun tidak boleh banyak-banyak. Dari 3 item saya rekomendasi green protein, ada 3 item, indigo vera, daun singkong, sama daun lamtoro taramba. Dari ketiganya ini masing-masing sepertiga 10%. Nah, kecuali nanti kalau sudah beradaptasi 2 minggu misalnya, tidak terjadi apa-apa, artinya sudah beradaptasi. Yang adaptasi bukan hanya ternaknya, tapi mikroorganisme yang berada di dalam rumen, itu yang lebih penting. Karena ternak ruminansia itu nyaris 100% kebutuhan nutrisinya dicukupi dari proses fermentasi. Ya, ini memang jasa ternik, mikroorganisme, probiotika, itu yang perlu diperhatikan. Nanti kalau sudah beradaptasi setidaknya 2 minggu, dari green protein 10%, masing-masing sepertiga, kemudian nantinya bisa pakai 15%, maksimum masing-masing 5%. Katakanlah indigo vera 5%, daun singkong
5%, daun laptoro 5%. Tetapi jangan lupa bahwa semua unsur green protein harus dijemur, dilayukan dulu sampai bobotnya maksimum tinggal setengahnya. Kalau sudah dilayukan, lebih-lebih kalau sudah dikeringkan, zat anti nutrisinya sudah terurai, sudah tidak berpengaruh buruk. Sebaliknya, kalau peternak terobsesi, tidak mau ngarit, hanya dikasih green protein misalnya, ada ya misalnya sorinfer misalnya, sorghum indigo vera, tanpa lain-lain, hanya itu saja. Ya sehari 2 hari mulutnya ternak doyan, nah, tapi yang di dalam lambung ini. Jadi di ternak ruminansia harus hati-hati. Yang perlu dipertimbangkan dengan seksama adalah mikroorganisme probiotika yang berada di dalam rumen. Kalau stres tidak ada obatnya, kalau sampai mati kita tidak bisa menghidupkan. Kalau sampai mati tidak ada fermentasi, sehingga ya kembung, asidosis, ambruk ternaknya. Nah, begitu dari saya. Ini sebetulnya tadi melanjutkan setiap hari Rabu bagian saya untuk presentasi di channel YouTube Gaper. Pertama hari Rabu tanggal 5 ini ADG, hari Rabu minggu depan tentang FCR, minggu depannya lagi tentang harga pokok produksi pakan, dan hari Rabu berikutnya LCF. Demikian dari saya, ada kurang ada lebih, saya minta maaf. Saya akhiri sampai di sini presentasi saya tentang LCF, Low Cost Farming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.